udah ngantuk, mau makan. Mau kemana kamu? Pulang, Pak. Balik. Pulang. Ya Mas Ivan, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Mas Ivan tahu kenapa Mas Ivan sampai ke ruang BK ini? Nggak tahu Bu. Baik. Jadi seperti ini. Oke, Mas Ivan bisa di silent terlebih dahulu? Udah bisa boleh tak saran dulu. Iya. Ya, yuk. Oke, terima kasih Mas Ivan. Ya, sama-sama. Terkait dengan aturan sekolah, Mas Ivan, apakah Mas Ivan sadar Mas Ivan sudah mempunyai kartu pelanggaran berapa poin? Mungkin kalau Mas Ivan lupa, jadi bisa Ibu tunjukkan. Pelanggannya udah banyak ya Bu. Baik. Namun terlepas dari ini semua, Mas Ivan tahukah konsekuensi jika Mas Ivan ini sampai melanggar aturan ini atau skor ini sampai poinnya itu maksimal? Ya saya tahu Bu. Kalau udah maksimal ya artinya saya dikeluarkan dari sekolah ini. Dikeluarkan seperti itu ya. Baik. Namun terlepas dari itu semua, kali ini kita akan melakukan konseling. Nah, konseling di sini harapannya Mas Ivan akan terbuka dengan permasalahan yang Mas Ivan selama ini alami, dan rahasia nantinya akan Ibu jaga seperti itu. Bagaimana? Apa kiranya Mas Ivan siap? Ya siap. Siap. Baik. Sebelumnya Ibu ingin tahu, kira-kira apa yang membuat Mas Ivan, jika dilihat dari skor ini, Mas Ivan itu sering datang terlambat seperti itu. Bahkan di sini Mas Ivan sering pulang tidak pada jamnya ya. Iya. Ini kira-kira bisa Mas Ivan ceritakan apa yang membuat Mas Ivan itu melakukan ini? Jadi gini Bu, saya tuh bisa tidur itu palingnya itu jam 3, jam 4 baru bisa tidur Bu. Bagaimana mungkin jam 7 saya udah bisa masuk. Gitu. Oke, mungkin bisa Mas Ivan ceritakan kembali mengapa Mas Ivan ini bisa tidur sampai jam berapa tadi? 3? Ya. 3 itu apa yang Mas Ivan lakukan? Sepertinya Mas Ivan sama Iya. ya. Jadi kalau misalkan habis nugas tuh Bu, sekitar jam 7 sampai jam 9 kan saya kerja tugas seperti biasa. Nah terus saya tuh pegang HP. Nah kalau udah pegang HP, saya biasanya tuh punya grup WhatsApp banyak. Terus biasanya buka Telegram juga, grup diskusi juga. Kemudian Instagram juga saya buka. Nah itu biasanya bisa saya buka sampai jam 3-an Bu. Dan kalau misalkan mata saya belum perih atau baterainya belum mati, HP-nya belum mati, itu masih saya belum bisa berhenti Bu. Saya nggak bisa lepas dari HP saya kalau misalkan belum sampai HP-nya mati sendiri. Berdasarkan apa yang Mas Ivan tadi ceritakan, Mas Ivan itu terlambat karena Mas Ivan ini sering menggunakan HP, beraktivitas dengan HP sampai jam 3 pagi seperti itu ya. Benar Bu. Oke. Mungkin Mas Ivan tahu ya konsekuensinya jika Mas Ivan itu bisa bermain HP, mau memainkan HP itu sampai pagi gitu. Nanti kira-kira konsekuensi apa sih yang Mas Ivan sadari ketika nantinya di sekolahan ataupun di rumah? Ya saya tahu Bu, kalau misalkan sampai pagi itu kan biasanya itu saya tidur di kelas pasti. Terus yang kedua buat kesehatan saya juga pengaruh. Saya jadi sering meriang, terus juga mata buat lihat guru itu juga kadang udah bayang-bayang jadi 2. Tulisan di papan tulis juga udah bayang-bayang juga jadi 2, jadi 3. Terus banyak sih Bu yang nggak bagus emang sih. Saya juga sadar itu. Tapi mau gimana, saya udah nggak bisa lepas Bu. Kalau misalnya HP itu belum mati, saya belum bisa tidur. Oke, tadi Mas Ivan mengatakan jika di kelas Mas Ivan itu sering tidur di kelas seperti itu ya? Tidur Ya, di kelas. betul. Lalu bagaimana dengan respon guru yang di kelas? Ya guru kalau udah biasa ya nggak apa-apa, saya dibiarin tidur. Terus kalau misalkan yang agak galak sedikit,
dia minta saya buat buat cuci muka, sana kamar mandi cuci muka itu. Terus kadang ya saya juga sering dihukum juga gara-gara tidur di kelas. Tapi namanya ngantuk ya Bu, itu kan naluri ya udah nggak bisa ditahan ya. Jadi ya saya terima apa yang guru minta. Cuma kadang-kadang kalau misalkan saya udah nggak tahan Ibu, ya pulang. Nggak mau tahu, bodo amat. Pulang seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa menjelaskan kenapa Mas Ivan juga sering pulang di jam yang tidak seharusnya seperti itu. Kira-kira sepanjang Mas Ivan melakukan aktivitas sampai malam, lalu di sekolah tidur di kelas, itu apalagi yang membuat Mas Ivan itu merasa saya melakukan sesuatu agar tidak ngantuk lagi seperti itu? Apa Ibu? Paling ya kalau misalkan biasanya nggak ngantuk tuh saya izin kamar mandi, kalau nggak ke kantin lah, cari makan, cari minuman biar seger gitu. Terus apa lagi ya? Ya paling gitu-gitu aja sih Bu. Terus juga kalau misalkan saya udah nggak tahan itu, saya pura-pura sakit terus tidur di UKS kayak gitu. Oke. Baik, saya bisa memahami apa yang Mas Ivan rasakan saat ini, pasti sangat mengantuk. Sebelumnya saya ingin tahu, apakah Mas Ivan sendiri merasa nyaman dengan zona ini? Ya nyaman nggak nyaman sih ya Bu. Bagaimana Mas Ivan bisa mengatakan nyaman, namun di sisi lain Mas Ivan juga mengatakan tidak nyaman? Bagaimana Mas Ivan menjelaskan hal tersebut? Jadi ketika saya buka yang saya sukai gitu kan, saya seringnya kan buka yang tentang usaha gitu kan. Saya kan memang lagi fokus buat online shop kan, buat ya nambah uang jajan kayak gitu, asik gitu loh Bu. Saya buka grup di WA, buka grup di Telegram, terus cari iklan-iklan yang buat inspirasi juga gitu kan, asik gitu loh, menyenangkan. Namun yang nggak enak ya itu tadi, poin saya banyak. Nanti kalau misalkan saya dikeluarkan dari sekolah, kasihan orang tua saya gitu. Tapi saya nggak bisa ini Bu, gimana ya, susah gitu loh buat berhenti nahan biar nggak buka HP setelah belajar sampai larut pagi, itu susah. Saya nggak tahu caranya gimana. Dari penjelasan Mas Ivan, sepertinya Mas Ivan juga ingin keluar dari zona tersebut ya. Mas Ivan ingin sesuatu yang baru atau solusi dari permasalahan Mas Ivan? Iya, kalau misalkan ada solusinya, saya mau ambil. Baik, di sesi ini juga kita akan mencoba mencari solusi bersama-sama terhadap masalah yang Mas Ivan alami ini. Ya Bu, kita cari solusinya Bu. Oke, jadi seperti ini Mas Ivan. Tadi Mas Ivan mengatakan, Ibu mencatatnya ya. Tadi Mas Ivan mengatakan ya, bahwa Mas Ivan itu datang tidak tepat waktu ya jadinya, karena Mas Ivan juga merasa ngantuk, karena Mas Ivan ini ya main gadgetnya itu sampai larut pagi ya, bahkan sampai pagi soalnya jam 3 kan. Nah Mas Ivan jadinya tidur di kelas, lalu seringkali pulang tidak sesuai jadwal, tidur di UKS, bahkan bolak-balik ke kamar mandi untuk mencuci muka seperti itu. Nah hal tersebut Ibu tuliskan pada sebuah tabel. Nanti ini tabel ini ya, nanti ini bisa Ibu tulis mungkin ya seperti ini. Ini namanya kartu kendali kedatangan. Gunanya buat apa Bu? Nah nanti ini akan menjadikan kendali dari permasalahanmu ini. Dari kelima 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 5 ya. Dari kelima hal tersebut, nanti setiap satu aktivitas, contoh di sini ada datang tepat waktu. Datang tepat waktu di sana Ibu akan memberikan 10 poin. Jadi ketika kamu bisa datang tepat waktu dan tidak terlambat, kamu akan mendapatkan 10 poin. Untuk yang tidak tidur di kelas, karena kamu ini sering tidur di kelas ya, nah itu akan mendapatkan 7 poin. Selanjutnya untuk karena kamu tadi mengatakan kamu sering pergi
sesuai, tidak sesuai dengan jam ya. Iya, Artinya sering lihat, Bu. sering minggat. Ya, artinya ketika kamu pulang sesuai jadwal atau sesuai waktunya, nanti kamu akan mendapatkan 5 poin. Selanjutnya untuk tidak bolak-balik ke kamar mandi untuk cuci muka, nanti kamu akan mendapatkan 4 poin. Dan yang terakhir, ketika nanti kamu tidak tidur di UKS, kamu akan mendapatkan poin 3. Dalam sehari, jika kamu bisa melakukan semua hal ini, kamu akan mendapatkan 24 poin. 24 poin. Karena setiap poinnya kan bisa dihitung ini ya. Jadi 24 poin. Nah, hal tersebut akan kamu lakukan selama 3 pekan. Jadi 3 minggu ke depan. 3 minggu ke depan. Bagaimana? Sepakat? Oke, saya sepakat. Sepakat. Lalu untuk setiap poinnya, Mas Ivan sendiri setiap pekannya bisa menukarkan poin itu dengan sebuah hadiah. Hadiahnya apa, Bu? Oke, hadiahnya belum Ibu tentukan. Jadi karena tadi 24 poin itu adalah poin tertinggi dalam satu hari, artinya dalam 1 minggu itu kamu bisa mendapatkan 24 kali 5 hari ya. Kita dari Senin sampai Jumat ya. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, dari 24 kali 5. Artinya poin tertinggi dalam satu pekan itu, jika kamu bisa, itu kan 120 ya? Ya, betul. 120, 24 kali 5, 120. Nah, Ibu akan tuliskan terlebih dahulu poin-poin yang akan kamu tukarkan. Nanti kamu bisa menuliskan apa saja yang kamu inginkan sesuai dengan poin tersebut. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Nih masih kan bisa di Ini saya nulis hadiah yang saya inginkan, Bu ya? ya, sesuai dengan keinginan Mas Ivan. Dari 120 sampai 15 poin yang ada. Tidak usah terburu-buru, bisa dipikir terlebih dahulu. Udah, Bu. Sudah. Ya, terima kasih Mas Ivan, bisa saya ambil. Baik, di sini poin tertinggi Mas Ivan menuliskan 120 itu datang terlambat 20 menit. Iya, Bu. Bagaimana Mas Ivan menginginkan hal tersebut? Biar saya nggak buru-buru, biar saya santai maksudnya gitu, Bu. Jadi pengen dapat tambahan 20 menit lah dibandingkan teman-teman yang lain. 20 menit. Oke, bisa diterima. Lalu yang 100 itu tidur pukul 11, yang 80 bangun siang di weekend, 70 bermain game bersama keluarga, 60 boleh duduk ya ini, Iya. boleh duduk di belakang, 50 makan di kantin gratis. Iya, sama ibu ya, Bu, tadi ya. Oke. Lalu yang 40 boleh mengikuti pelajaran saat terlambat, 30 tidak ditulis skor keterlambatan, 20 dibebaskan dari hukuman keterlambatan, dan yang 10 ini 15 ya ini dimasakkan makanan favorit di rumah seperti itu ya. Iya. Baik, ini bisa Ibu terima. Lalu untuk setiap poin, Ibu tekankan kembali lagi, setiap poin yang ada ketika nanti setiap pekannya Mas Ivan sudah mengisi, Mas Ivan ini harus menemui Ibu dan menjumlah setiap poin tersebut bisa ditukarkan dengan kesepakatan yang ada yang sudah Mas Ivan tulis sesuai dengan kesukaan Mas Ivan ya di sini. Baik, karena ini masih berbentuk tulisan, nanti Ibu ketik terlebih dahulu, nanti bisa diambil di jam istirahat. Kira-kira dari semua ini ada yang ingin Mas Ivan tanyakan? Lalu nanti yang ngisi itu siapa, Bu? Yang ngisi saya tidak terlambat, saya terlambat. Oke. Itu saya ngisi sendiri atau bagaimana? Baik, itu bisa diisi sendiri. Nanti
jika Mas Ivan bisa datang terlambat, kan nanti di keterangan ada sesuai dengan poin awal. Jika datang sesuai dengan waktu, nanti poinnya 10 seperti itu. Dituliskan saja sesuai dengan Mas Ivan seperti itu. Namun di sini saya tekankan sekali lagi ya, jujurlah pada diri sendiri. Karena apa? Masalah tersebut solusinya tangannya hanya di Mas Ivan sendiri seperti itu ya. Oke. Baik, mungkin sampai sini saja sesi kita hari ini. Saya harapkan setelah istirahat nanti Mas Ivan menemui saya kembali untuk ini ya, mengambil kartu kendali ini. Oke. Saya mengucapkan terima kasih karena Mas Ivan sudah mau hadir di sini dan terbuka menceritakan semua masalahnya di sini. Mungkin sampai sini saja. Jika Mas Ivan masih ada pelajaran, bisa mengikuti pelajarannya. Ya. Mau kemana? Sini. Fun lagi. Tiap hari bolos. Skor kamu sudah berapa? Balik ke kelas. Cepat. Bolos saja. Dasar anak satu ini. Selamat siang, Bu. Iya Mas Ivan, silahkan duduk. Bagaimana? Iya, Bu. Sesuai yang hari Senin kemarin kita bahas, Bu. Saya udah ngisi nih, Bu, kartu kendalinya. Oke. Ini bisa dilihat dulu hasilnya gimana. Hari Senin, Mas Ivan masih datang terlambat ya? Masih datang terlambat, lalu sudah tidak tidur di kelas? Iya, Bu. Baik. Tapi di sini masih sering bolak-balik kamar mandi juga ya? Iya, biar nggak tidur kan saya bolak-balik kamar mandi buat cuci muka. Oke. Tapi sudah tidak tidur UKS. Namun yang ibu lihat di sini ada di hari Jumat ini sampai dapat 5 poin saja jumlahnya. Dan yang terpenuhi hanya pulang sesuai waktu. Masih datang terlambat, tidak tidur di kelas, masih tidur di kelas ya ini? Ya, masih tidur di kelas karena 0 ya di sini ya tertulisnya. Masih tidur di kelas, masih bolak-balik kamar mandi juga, bahkan sampai tidur di kelas waktu hari Jumat ya. Iya, Bu. Susah, Bu. Kebiasaan itu. Baik, tidak mengapa karena ini masih ada 2 pekan ke depan, 2 minggu ke depan, artinya masih ada waktu untuk Mas Ivan berlatih. Seperti itu ya. Oke, Ibu jumlahkan di sini. Masih mengantuk ya? Masih, Bu. Oke. Di sini jadi Senin 15, Selasa 10, Rabunya 19, luar biasa ini Rabu. Kamis 15, Jumatnya 5. Saya hitung 64 ya. 64. Ya. 64. Nah, sesuai dengan kesepakatan awal, ini keterangannya ada di belakangnya. Nah, sesuai dengan kesepakatan awal berarti tadi 64 ya. 64 masuknya di 60. Mas Ivan, mulai pekan depan boleh duduk di belakang. Seperti itu ya, bagaimana? Oke. Oke, kira-kira apa pendapat Mas Ivan dengan hal ini? Ya, saya masih banyak yang kurang ya, Bu ya. Jadi cuma bisa duduk di belakang aja. Ya, masih terus termotivasi untuk datang terlambat 20 menit? Masih, Bu. Oke. Silahkan dicoba lagi untuk minggu depan. Ini saya serahkan ke Mas Ivan kembali.
Oke. Ya, selamat belajar Mas Ivan. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Ya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, iya Mas Ivan. Mari Bu. Iya, silakan. Ya, iya silakan keluar. Permisi Bu. Iya, silakan duduk Mas Ivan. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, mohon maaf Mas karena saya sedang ada pekerjaan di. Bagaimana? Ini Bu, saya mau setoran hasil saya minggu ini. Ya, boleh saya lihat berapa? Oh, langsung dijumlah ya ini? Ya. 80 ya? 80 itu kemarin apa? 80. Mari bukan catatannya di Oh belakang. iya. 80 itu bangun siang saat weekend. Oke, bangun siang saat weekend. Bagaimana perasaan Mas Ivan? Apakah merasa senang? Ya, senang saya Bu. Biar saya nggak ya diteror ibu saya kalau weekend suruh ini itu. Oke, lanjutkan. Silahkan tetap berlatih. Oke. Terima kasih Bu. Iya, Mari. iya, iya. Halo Bu Ayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mas Ivan. Ya, silahkan duduk. Ya. Bagaimana kabarnya Mas Ivan? Alhamdulillah lebih baik Bu dari kemarin Bu Ayu. Alhamdulillah. Bagaimana itu hasilnya? Ya seperti minggu-minggu sebelumnya Bu, saya mau menyerahkan hasil kantong dari saya. Monggo bisa dilihat dulu. Ya. Ini ya. Wah, sudah dijumlah nih ya. Iya biar Ibu lebih mudah Bu. Oke. 110. Oke, karena sesuai dengan kesepakatan awal, kalau tidak salah itu poin tertinggi 120 ya. Iya. Karena ini 10, nanti saya bulatkan ke 120. Jadi Mas Ivan bisa mendapatkan poin yang paling tinggi di pekan ketiga ini. Bagaimana? Oke. Karena kemarin catatannya ini ya. Iya Bu. Ya, keterangan itu 120 mendapatkan reward Mas Ivan bisa datang ke sekolah terlambat 20 menit. Seperti itu ya. Bagaimana Mas Ivan? Sepertinya ada yang ingin diungkapkan. Iya. Kelihatannya sih enak ya Bu ya, bisa terlambat 20 menit. Tapi Bu, setelah 3 minggu saya mengikuti proses ini ya Bu, saya merasa saya nggak perlu terlambat 20 menit Bu. Saya lebih baik tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, sekolah tepat waktu Bu. Karena saya merasa badan saya jadi lebih segar Bu, matanya lebih dreng, guru tulisan itu juga lebih enak kayak gitu Bu. Saya lebih semangat menjalani hari-hari saya Bu. Sekolah Bu, saya jadi lebih semangat Bu kalau misalkan tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, berangkat tepat waktu kayak gitu Bu. Jadi walaupun saya udah dapat 120 poin, saya rasa nggak perlu Bu. Saya lebih baik tepat waktu aja seperti teman-teman saya pada umumnya. Oke, sepertinya Mas Ivan jika saya lihat sudah bisa merasakan bangun pagi lalu tidak bermain gadget sampai larut malam. Efeknya itu menurut Mas Ivan ini tadi mengatakan sangat baik bagi tubuh Mas Ivan sendiri. Iya Bu. Ya, syukurlah. Ibu juga bersyukur jika memang Mas Ivan menyadari hal tersebut dalam waktu 3 pekan ini. Nah, untuk selanjutnya Mas Ivan bisa bawa kartu kendali ini saja untuk pengingat aktivitas Mas Ivan ke depannya. Lalu jika nantinya Mas Ivan memang ada keluhan atau ada masalah yang dihadapi saat menjalankan aktivitas yang sesuai Mas Ivan sekarang ini, maka Mas Ivan bisa menemui Ibu kembali. Oke, baik. Ibu, saya bawa pulang Ibu buat kenang-kenangan Iya. itu biar pengingat saya biar semangat. Baik bangun Mas Ivan. pagi. Ya Mas Ivan ya. Selamat Mas Ivan karena sudah berhasil menyelesaikan masalah Mas Ivan terkait dengan sulit ini ya tidur karena bermain gadget tersebut ya. Selamat Mas Ivan. Semoga bisa memotivasi Mas Ivan untuk kedepannya lebih baik lagi. Amin. Ya sudah Bu, saya pamit dulu ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya ini Bu. Baik, semoga sesuai dengan aturan sekolah yang di kita ini, skor
yang sudah ada jangan ditambah lagi atau bahkan sudah cukup sampai situ saja. Oke, siap Bu. Ya. Oke, saya pamit dulu Bu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.